Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kezia Renata Napitupulu dalam segmen Jauh-Jauh Budaya. Hari ini kita akan melihat kembali wajah Jakarta di masa lampau melalui kawasan kota tua ini. Destinasi ini bukan sekedar deretan bangunan peninggalan kolonial, melainkan sebuah ruang di mana sejarah besar bangsa bersinggungan erat dengan kekayaan tradisi lokal. Mulai dari kemegahan Museum Fathahillah yang menyimpan narasi panjang kekuasaan di tanah Batavia, hingga deretan kuliner yang khas menjadi simbol asimilasi budaya. Kota tua menawarkan pengalaman yang membawa kita melintasi lorong waktu. Rekan saya Naura dan Arina sudah berada di kawasan kota tua untuk memberikan laporan mendalam bagi Anda. Naura dan Arina dipersilakan. Terima kasih Kezia Renata Napitupulu. Pemirsa, berdiri tepat di depan bangunan bergaya neoklasik ini, saya seolah ditarik kembali ke tahun 1707 saat Gubernur Jenderal John van Horn memulai pembangunan gedung ini. Bangunan ini memiliki kemiripan arsitektur dengan Istana Dam di Amsterdam yang mencerminkan kejayaan kolonial pada masanya. Hari ini Museum Fathahillah tidak hanya menjadi pusat studi sejarah dengan lebih dari 23.000 koleksinya, namun juga telah bertransformasi menjadi ruang publik yang sangat dinamis. Mari kita berbincang dengan mereka yang menghidupkan suasana di tempat ini. Gedung yang dulunya berfungsi sebagai balai kota Batavia ini kini berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjalanan kota Jakarta. Dengan gaya arsitektur neoklasik, Museum Fathahillah tidak hanya menawarkan keindahan visual, tapi juga menyimpan lebih dari 23.000 koleksi barang bersejarah. Memasuki area dalam, kita akan disambut oleh suasana kolonial yang sangat kental. Setiap sudut ruangan seolah bercerita tentang masa lalu. Tak heran tempat ini selalu dipadati pengunjung, mulai dari mereka yang ingin belajar sejarah hingga mereka yang sekedar ingin mengabadikan momen di tempat yang ikonik ini. Setelah kita melihat Museum Fathahillah ini, mari kita tanyakan ke beberapa pengunjung yang berada di sini. Permisi kakak, boleh tahu dengan kakak siapa? Sabrina, Indri. Apa alasan kalian memilih Museum Fathahillah ini sebagai tempat wisata? Karena kita kesini museumnya sangat estetik buat foto-foto. Sekalian mau belajar juga tentang sejarah Jakarta biar nggak main ke mall-mall terus. Dari sekian banyaknya sudut museum ini, menurut kalian mana yang paling berkesan? Menurut kita sih ruang bawah tanah karena suasananya tuh mencekam banget. Ya. Makasih kakak. Nah, kalau tadi ada pengunjung yang bersama temannya, kali ini ada pengunjung yang bersama pasangannya. Permisi kak, dengan siapa kak? Saya Ridin. Saya Arif. Menurut kalian bagaimana menikmati museum itu, bagaimana rasanya? Menurut kami, ke museum bareng pasangan tuh rasanya lebih tenang, lebih nikmat. Jadi kita mengetahui sejarah, artefak itu bareng-bareng. Ada pesan buat anak muda lain yang malas ke museum? Jangan salah, museum itu keren. Karena dengan adanya museum, kita bisa mengetahui apa itu sejarah. Kasih kak. Namun, di balik kenyamanan yang kita rasakan, ada dedikasi para petugas dan tim lapangan yang bekerja keras setiap harinya, menjaga kelestarian bangunan museum sekaligus memastikan ketertiban pengunjung bukanlah tugas yang mudah di tengah ribuan wisatawan yang datang berkunjung ke Museum Fathahillah. Terakhir saya akan berbincang dengan petugas yang berada di sini. Halo, selamat siang kakak. Siang. Dengan siapa kakak? Nama saya Alia. Bisa diceritakan apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di museum sebesar ini? Oke, tantangan terbesarnya adalah mengedukasi pengunjung agar tidak menyentuh koleksi tertentu dan tidak membuang sampah sembarangan di area museum. Bagaimana antusiasme pengunjung di belakangan ini? Sangat meningkat ya, terutama bagi pelajar, dan kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik agar mereka nyaman. Baik, terima kasih kakak. Pemirsa, Museum Fathahillah adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup di sela-sela langkah kaki pengunjung, di dalam doa para pedagang, dan di bawah pengawasan ketat para petugasnya. Mengunjungi museum ini bukan hanya sekedar wisata, melainkan sebuah penghormatan terhadap waktu yang telah membentuk Jakarta hingga hari ini. Saya alihkan ke Arina yang akan menjelajahi kuliner di sekitar Museum Fathahillah. Bergeser sedikit ke sisi ekonomi, di sekitar area Museum Fathahillah, para pelaku UMKM juga menggantungkan hidup mereka. Di sini sudah ada salah satu pedagang kerak telur. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Bang Caca.
Bang Caca, Bang Caca ini sudah berapa lama kalau boleh tahu berjualan di sekitar museum daerah Fathahillah ini? Kalau saya jualan di sini itu dari 2014. Oke, dari 2014 cukup lama ya Bang Caca jualannya. Kalau boleh tahu nih, apa harapan Bang Caca sebagai pedagang terhadap kelestarian museum ini? Harapannya ya semoga makin banyak orang yang berminat mengunjungi museum lah. Apalagi kayak pelajar-pelajar kayak kalian gini kan, biar mengenal sejarah juga, sejarah Jakarta. Jadi harapannya biar makin banyak anak muda berkunjung ke museum. Terima kasih ya Bang Caca atas partisipasinya dalam wawancara ini. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Dari sejarah hingga kulineran, semuanya menyatu di Museum Fathahillah ini. Saya Arina Melani melaporkan langsung dari Kota Tua. Kembali ke studio. Menelusuri setiap sudut kota tua Jakarta menyadarkan kita bahwa pelestarian sejarah tidak hanya terbatas pada di museum, tetapi juga hidup melalui cita rasa kuliner yang terus terjaga hingga hari ini. Menjaga relevansi kawasan ini adalah tanggung jawab kita bersama, agar generasi mendatang tetap dapat mengenali identitas dan akar budaya kotanya. Saya Kizia Renata beserta seluruh tim yang bertugas hari ini, kami undur diri.